Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roman Pitsgo Sambura dari Prodi Pendidikan Kriya dengan NIM 22207241012. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi UAS Micro Teaching. Di sini saya akan menerangkan materi tentang tekstil ikat celup jumputan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua ini? Sudah Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Di sini siapa yang nggak masuk anak? Mbak Feni Pak. Feni. Iya. Saya absen dulu ya anak. Mas Afla. Iya itu Pak. Di semua ya. Baik, Bapak akan mengasih materi baru tentang teknik ikat celup jumputan. Mas Afla, apakah kemarin minggu lalu masih ingat materi yang Bapak sampaikan? Sedikit lupa Pak. Baik, kemarin materi yang Bapak sampaikan itu tentang teknik membatik. Sekarang Bapak akan kasih materi baru, yaitu teknik ikat celup jumputan. Mas Afla pernah melihat atau tahu tentang jumputan itu apa? Pernah melihat Pak pada orang. Baik, Bapak akan jelaskan teknik ikat celup jumputan. Bisa dibaca dulu Mas Afla? Ya, istilah jumputan berasal dari kata jumput yang berarti mencubit atau mengambil sedikit. Teknik ikat celup adalah metode pewarnaan kain dengan cara mengikat, menjepit atau melipat pada bagian kain agar tidak terkena warna saat dicelup untuk menghasilkan pola-pola artistik. Baik, benar sekali. Jadi jumputan itu berasal dari kata jumput yang berarti mencubit atau mengambil sedikit. Dengan metode pewarnaan lalu diikat kainnya sehingga menghasilkan motif atau pola yang artistik. Sudah paham Mas Afla? Sudah Pak. Baik, Bapak akan lanjut ya. Yang kedua ada jenis-jenis teknik ikat celup Mas Afla. Yang pertama itu ada jenis jumputan. Jumputan ini dilakukan dengan cara dijumput lalu diikat, bisa menggunakan bantuan kelereng atau kerikil kecil sehingga bisa menghasilkan motif bintik. Yang kedua ada lipat. Teknik lipat dengan cara dilipat-lipat membentuk segitiga atau kotak-kotak sehingga menghasilkan motif garis atau geometris seperti ini Mas Afla. Terus yang ketiga ada jenis pilin. Jadi jenis pilin ini yang pertama memilin kain lalu diikat, bisa menggunakan karet gelang atau itu apa itu Mas Afla? Namanya tali rafia sehingga menghasilkan motif spiral. Terus yang terakhir ada teknik jepit. Teknik jepit ini dengan cara menjepit kain bisa dijepit dengan menggunakan paralon atau potongan bambu. Lalu dijepit dengan itu ditali sehingga kuat sehingga menghasilkan motif blok atau geometri. Itu yang Mas Afla. Ya. Terus apa aja yang digunakan alatnya? Alat yang digunakan itu yang pertama ada wadah. Wadah ini bisa menggunakan wadah baskom atau ember atau wadah yang lain yang sekiranya cukup buat mencelupkan kain. Yang kedua ada pengikat. Pengikat ini bisa menggunakan karet gelang atau
tali rafia atau tali yang lainnya yang bisa untuk mengikat. Terus apa saja perlengkapan celup itu? Yang pertama itu ada glove. Glove itu sarung tangan yang terbuat dari karet. Terus ada apron. Apron itu buat badan sini atau yang biasa disebut celemek. Terus bahan yang digunakan itu yang pertama ada pewarna. Pewarna ini dibagi beberapa macam Mas Apla. Yang pertama itu ada pewarna Watek, terus Remasol, Indigosol, sama Naftol. Terus bahan yang paling utama itu adalah kain Mas Apla. Kain ini bisa menggunakan kain ori, katun, atau rayon. Terus penerapan teknik dasar pembuatan. Coba dibaca dulu Mas Apla. Yang pertama mendesain pola atau motif sederhana, terus menentukan titik-titik yang akan dijemput, terus mengikat kain dengan benang atau karet, terus mencelup kain ke dalam larutan pewarna, terus membilas dan mengeringkan kain, kemudian membuka ikatan dan melihat hasil motif, Pak. Baik, benar sekali. Sudah paham Mas Apla? Ya, paham, Pak. Ya Bapak jelaskan ulang ya. Yang pertama itu mendesain pola atau motif sederhana. Jadi sebelumnya pertama itu mendesain dulu yang mau dibikin itu seperti apa, didesain. Terus menentukan titik-titik yang akan dijemput. Jadi Mas Apla bisa menitik dulu mana yang akan dijemput, bisa ditandai dengan pensil atau bolpoin. Terus yang ketiga mengikat kain dengan benang atau karet. Jadi jika sudah menitik itu, terus Mas Apla bisa menggunakan lereng atau batu kerikil kecil taruh bawahnya, lalu bisa diikat dengan menggunakan karet atau benang tadi. Terus yang keempat itu mencelup kain ke dalam larutan. Jika sudah mengikat semuanya, bisa dicelupkan di warna, bisa menggunakan tadi warna watek atau yang lainnya. Terus jika sudah membilas dan mengeringkan kain tersebut, jadi setelah dicelupkan ke dalam ember di warna tadi, bisa dikeringkan dulu atau diangin-anginkan, jangan langsung di sinar matahari ya Mas Apla. Bisa nanti kalau dikasihkan di bawah sinar matahari bisa warnanya beda. Terus kalau udah kering, bisa membilas air yang mengalir, air bersih ya Mas Apla. Lalu yang terakhir, jika sudah dibilas lalu dikeringkan lagi, bisa membuka ikatan dan melihat hasil motifnya. Paham Mas Apla? Paham, Pak. Ini adalah contoh-contoh karya baju. Ini baju apa Mas Apla? Biasanya ya benar, yang biasa digunakan oleh ibu-ibu. Daster, ini teknik jemputan. Sama ini juga kaos. Keren sekali ya Mas Apla. Terus yang kedua ada hasil karya shawl. Hasil karya shawl ini bagus ya Mas Apla. Iya, Pak. Ini teknik jemputan, mix. Baik, Bapak akan lanjut lagi. Ini ada hasil karya taplak meja. Ada 3 nih contoh-contohnya. Warnanya juga berbeda-beda. Lanjut. Ini yang terakhir itu ada hasil karya tote bag. Tote bag itu seperti ini, Bapak akan ambilkan. Jadi ini hasil karya Bapak. Teknik celup jemputan seperti yang ada di gambar ini tekniknya. Jadi ini ada teknik tie dye, itu jemputan, ada 3. Baik, materi sudah selesai. Apakah masih ada yang ditanyakan setelah?
Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada Bapak, saya kira sudah cukup ya, sudah paham juga. Kalau begitu Bapak akan memberi tugas, silahkan Mas Abah dan teman-temannya membuat kelompok sebanyak 2-3 orang. Jangan salah. Pak. Sudah, Bapak akan kasih tugasnya ini, Bapak kerjakan. Ya. Baik, kalau sudah bisa dikumpulkan ya anak-anak. Baik, kalau sudah Bapak kira cukup semua, sudah paham juga, tidak ada yang bertanya, Bapak akan akhiri materi pada hari ini. Jika Bapak ada salah kata atau salah perbuatan, tingkah laku, mohon dimaafkan ya anak-anak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya Mas Ablah dan anak-anak, karena belajar bisa menumbuhkan kepintaran. Terima kasih.